Tunggu. Assalamualaikum Ibu Hazrah. Waalaikumsalam Ibu Ebit. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat. Ya sehat, sehat-sehat seperti itulah Bu, agak, tapi ada unek-unek dikit gitu Bu. Mhm. Oh gitu. Oh iya, kemarin ada WA saya. Maaf ya Ibu, saya kemarin tuh ada sedang kerjaan sedikit. Jadi saya nggak melihat WA Ibu. Makanya hari ini saya nelpon Ibu. Ada apa gerangan Ibu mau WA saya kemarin? Iya nih Bu, kalau alhamdulillah Ibu ada menyempatkan waktu sama saya, kebetulan saya mau cari kawan cerita Bu. Pingin penekanan di hati tuh tentang cerita sama Ibu Ebit. Rasa-rasanya kayaknya Ibu Ebit sih yang pantas, yang cocok saya untuk ajak cerita seperti itu, Bu. Alhamdulillah, nggak apa-apa Ibu. Saya selalu bisa mendengarkan cerita Ibu. Oh iya, kira-kira cerita apa nih? Kok kayaknya penting, terus kayaknya meresahkan Ibu gitu. Ada apa sebenarnya Ibu? Hmm, cerita tentang pekerjaan sih, Bu. Pekerjaan di kelas, tentang permasalahan pembelajaran saya di kelas. Pengen cari-cari solusi gitu sama Ibu tentang pembelajaran saya tuh kalau bisa saya tuh kan mengajar tuh tentang perkalian Ibu gitu kan. Jadi saya pinginnya tuh di pembicaraan akhir kita ini saya pingin meyakinkan diri saya tuh pembelajaran perkalian itu kepada siswa saya tuh mudah, asik dan menyenangkan. Anak-anak paham pembelajaran saya. Seperti Iya, itu, iya, Bu. iya. Jadi tentang perkalian itu apa yang mempengaruhi Ibu? Kayaknya kok Ibu resah sekali gitu. Ada apa dengan perkalian itu Ibu? Gini, Bu, saya kan kemarin saya tahun kemarin saya ngajar kelas 5 Bu. Jadi tahun ini saya ngajar kelas 4. Kelas 4 ini ada pembelajaran perkalian cara ke bawah. Kalau di kelas 5 dulu pembelajaran cara ke bawah itu agak mudah saya menyampaikannya karena sudah pembelajaran perkalian dua angka Bu, puluhan dengan puluhan. Ini anak saya perkalian puluhan dengan satuan aja kok rasanya anak saya tuh susah gitu ya. Susah susah banget gitu menerangkannya perkaliannya tuh dengan cara ke bawah. Apa yang salah seperti itu, Bu? Jadi saya tuh pengen refleksi diri gitu, makanya saya manggil ibu gitu. Kok susah sekali saya ini untuk mengajar pembelajaran perkalian cara ke bawah gitu, Bu. Itu ya Bu ya. Jadi situasi seperti ini yang membuat Ibu kepikiran seperti ya, Ibu. Oh jadi situasi yang diinginkan Ibu itu seperti apa sebenarnya? Saya itu pinginnya pembelajaran saya itu setelah saya terangkan, anak-anak mudah paham. Setelah saya jelaskan, anak-anak mudah paham. Setelah saya kasih contoh, anak-anak mudah paham. Tapi langkah-langkah yang saya lakukan itu kok sepertinya anak-anak susah ya. Apa ada yang saya ini yang kurang atau bagaimana? Apa yang terjadi gitu, ha. Jadi saya mikir apa yang terjadi gitu, ha. Jadi saya tuh merasa pembelajaran saya nih kok susah sekali ya kalau padahal kalau dipikir-pikir pembelajaran itu tidak sesusah yang dibayangkan kalau dipikir-pikir kayak gitu kan. Apa yang salah dari saya di pembelajaran saya nih? Apa saya menerangkannya kurang jelas? Apa saya pemberian materinya kurang jelas? Apa atau anak didik saya yang nggak hafal perkalian ya? Seperti itu rasanya ya. Jadi di pikiran saya nih campur aduk mana yang prioritas saya nggak tahu juga gitu, seperti itu, Bu. Jadi saya kacau, pikirannya kacau dalam mengajar. Iya. Oh jadi setelah Ibu mendapatkan masalah seperti ini,
Kira-kira ada tidak gagasan apa yang akan Ibu perbuat atau apa yang akan Ibu persiapkan atau yang semacam ide-ide yang kreatif lainnya gitu? Saya berpikir menggunakan media pembelajaran pakai YouTube sudah pernah saya coba atau saya buat lagi yang lain ya? Atau saya bikin hafal kali-kalian dulu ya ke anak? Ya, Atau saya konsultasi dulu ya ke sekolah, ke apa, guru yang sebelumnya? Atau ya, gimana ya? Saya juga bingung, Bu, mana yang harus saya prioritaskan gitu. Apa pembelajaran medianya kah? Apa hafalan anak-anak kah yang tidak terlalu paham? Atau saya yang kurang kolaborasi dengan tentang mereka di waktu di kelas sebelumnya, seperti itu. Jadi saya butuh penekanan, yang mana yang harus saya lakukan, seperti itu, Bu. Jadi saya merasa kok saya ini salah ya, ada yang salah dengan saya nih. Apa yang harus saya lakukan sementara ini pelajaran sudah berlangsung 2 minggu, Ibu, tapi belum dipahami betul dengan anak. Bayangkan, Bu, anak saya 22 orang. Pada saat saya kasih pembelajaran perkalian, itu yang dapat itu cuma 7 orang. Jadi tentu kita sebagai guru, itu dong, gagal dong, tidak mencapai KKM-nya seperti itu. Jadi saya ini mulai berpikir, siapa ya yang bisa diajak kawan curhat nih, saling berpikir nih, gitu. Makanya saya kepikiran Ibu Ebit, tolong saya ini gimana, apa yang harus saya lakukan, penekanan ya, diri ya. saya ini gitu. Alternatif-alternatif mana yang harus saya pilih? Seperti itu, Ibu. Pastikan Ibu ada merefleksikan diri gitu, bisa merenung, apalagi minta pendapat dengan teman sejawat gitu. Apa sih yang keluar, ide apa yang keluar dari Ibu agar supaya peserta didik Ibu tuh semangat dalam belajar perkaliannya, bisa menyusun dengan baik, dengan hasil yang sangat memuaskan seperti itu. Apa Bu yang harus Ibu siapkan dan Ibu lakukan itu? Dan seperti apa? Kalau menurut kemarin tuh cerita sama kawan sudah Ya, kayaknya yang paling utama yang kayaknya menjadi prioritas saya itu kayaknya tutor sebaya, Ibu. betul sekali. Saya pinginnya yang 7 orang yang saya anggap berhasil tadi itu, mampu tadi itu, membuat kelompok, kepada teman-temannya lagi, membuat kelompok, mana tahu di dalam tutor sebaya mereka dengan bahasa mereka sendiri, Luar dengan biasa. pembelajaran mereka sendiri, soal dari mereka antar teman bisa Iya, saling menguatkan. Kalau pikiran saya seperti itu, tutor sebaya seperti itu, Ibu. Jadi saya berpikir oke. tutor sebaya itu kayaknya sekarang ini bisa diterapkan seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali, Bu. Jadi artinya tutor sebaya itu menurut pendapat Ibu sangat pas untuk pembelajaran perkalian ini gitu Bu ya, Ibu terapkan di sekolah agar peserta didik tersebut mendapatkan nilai yang bisa mencapai KKM seperti itu Ibu ya. Apakah hal ini setelah Ibu konsultasikan dengan rekan sejawat atau memang itu ada hasil dari ide Ibu sendiri atau bagaimana? Saya pertamanya berpikir sendiri pertamanya, Bu. Cuman saya minta langkah-langkah Ya, pembelajarannya itu dengan teman sebelah gitu, teman jadi, sejawat gitu. jadi kalau berkolaborasi seperti itu. Berkolaborasi seperti itu, Ibu. Jadi saya kan tahun ini kan baru kelas 4. Jadi saya tanya dengan teman yang tahun kemarin, yang kebetulan Bapak itu sekarang ngajar di kelas 5. Bagaimana pembelajarannya tentang perkalian, apakah kendala yang saya hadapi ini sama dengan Bapak itu? Dan bagaimana strategi Bapak itu dalam menghadapi pembelajaran perkalian ini? Karena tentunya dia pasti sudah belajar ya, Bu, ya, tahun kemarinnya Iya, gitu iya. kan, tahun kemarin sudah belajar seperti itu. Jadi saya itu menguatkannya, apakah ini bagus, apakah ada harus mengulang lagi saya dengan cara menjelaskan lagi. Itu saya kemarin bertanya kayak gitu sama teman sejawat, Mm-mm. tetapi teman sejawat saya itu masih pembahasannya masih ngambang karena katanya Iya, saya tidak menerapkan tutor sebaya, tapi kalau ibu mau silakan karena waktu saya pembelajaran saya cukup dengan penerangan saya seperti itu katanya, Bu. iya. Cuman saya kayaknya di hati saya sekarang ini ya memang kayaknya solusinya tutor sebaya deh ini nih. Ah, seperti itu, Ibu.
Mengapa apa sih ada alasan mengapa Ibu memikirkan tutor sebaya itu pasti berjalan loh, dengan memastikan menggunakan tutor sebaya itu berjalan dengan baik, peserta didik itu bisa menerima materi yang diberikan oleh temannya gitu. Apa yang membuat Ibu yakin gitu? Kalau makanya saya buat itu alasan saya menciptakan tutor sebaya itu mungkin bahasa dia sebagai Iya, teman merasa lebih akrab, lebih mengayomin ketimbang mhm, saya yang cuman satu orang dibagi ber-22, mungkin lebih dia tuh lebih fokus ke temannya tadi itu gitu kan. Jadi mhm, istilahnya bahasa teman, merasa, diajari dengan teman, bukan digurui. Mungkin iya, saya rasa itu solusi yang paling tepat untuk sekarang nih, mengajarkan mereka tentang perkalian dengan cara susun ke bawah. Tapi saya lebih kayaknya memang inilah kayaknya yang harus saya lakukan gitu, Ibu. iya, Jadi keyakinan diri saya kayaknya tutor sebaya deh, gitu gitu untuk sekarang ini. Karena sudah 2 minggu pembelajaran, kok belum ada paham gitu, karena sudah dari YouTube sudah, penjelasan saya iya, sudah, gitu ya. maju ke depan juga sudah, kok belum ada kemajuan ya? Seperti itu, Bu. Iya. Jadi kalau memang, setor sebaya akan Ibu gunakan gitu, apa sih, yang harus Ibu siapkan dari peserta didik Ibu yang untuk menjadi tutor sebaya mereka gitu? Tentunya saya akan mempersiapkan mereka-mereka yang nilainya tinggi ya, Bu, ya, yang tuntas, yang Ya, kalau dikasih tugas itu memang mereka langsung siap, cepat siap, mudah dapat dan nilainya pun memang bagus 100. Berarti mereka dapat mengerjakan itu pembelajaran itu dengan cepat, tepat, dan sempurna seperti itu. Jadi itu yang saya gunakan sebagai induk-induk di dalam kelompoknya, nggak perlu banyak-banyak, Bu. Mungkin karena anak ya, saya ada 22, kemungkinan satu orang menangani 2 orang gitu, satu ya. berbanding 2 gitu istilahnya, skalanya satu berbanding 2 gitu. Jadi satu kelompok Jadi itu lebih mungkin sekitar maksimal 3 gitu ya. orang gitu, Ibu. Iya, kayaknya lebih maksimal ya Bu ya, kalau banyak tuh kayaknya dia kerepotan juga gitu kan, kalau misalnya 1 sampai 2 orang kan kayaknya pas gitu menurut saya. Iya. Terus kapan nih, rencana mau Ibu jalankan, menerapkan tutor sebaya ini, dimulai dari kapan? Pembelajaran matematika saya kan Bu 2 minggu sekali tuh, Rabu dengan Kamis. Kemungkinan ya karena minggu ini sudah berjalan, belum juga sesuai dengan harapan, kemungkinan minggu-minggu ini saya akan terapkan Ibu. Jadi Rabu dan Kamis, di hari Rabu tepatnya eksekusinya, pembelajaran tutor sebaya dan, saya akan melihat hasilnya. Hasil dari hari Rabu itu apakah pembelajaran dengan tutor sebaya ini akan berhasil atau tidak. Jadi pada hari Rabu itu kemungkinan sudah tahu hasilnya berhasil atau tidaknya, Ibu. Oh gitu, iyalah Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan hal ini Bu? Bagaimana perasaan Ibu sebelumnya dan sekarang yang telah Ibu kayaknya curhatnya tuh kayaknya masalahnya memang berat banget ya Bu ya gitu. Bagaimana perasaan saat ini? Perasaannya lega, Bu, karena perasaan saya itu kan saya sudah konsultasi nih dengan teman, cuman kalau jawaban teman tadi kan ngomongnya, "Saya tidak melakukan Ibu, itu Ibu, tapi kalau Ibu mau Oh iya, melakukannya tidak ada masalah." Kalau iya, saya memang menerangkan, anak-anak saya anggap tuntas, seperti itu. Jadi kalau hari ini saya sudah 2 minggu menjalankan belum tuntas, dengan saya sudah melakukan coaching seperti gini, saya merasa, aduh lega, mungkin memang ini ya yang paling tepat prioritas pembelajaran saya ini untuk pembelajaran perkalian cara ke bawah. Memang kayaknya memang di hati dan pikiran saya memang, ini loh solusinya, ini loh klop. Dengan saya melakukan coaching ini, titik terang itu makin terang, makin jelas, seperti itu. Jadi saya lepas, lega, memang terang seperti itu, Bu. Jadi seperti itu rasanya plong gitu, Bu. Mungkin memang ini loh, menemukan kekuatan, seperti itu, Bu, menemukan kekuatan.
Wih, luar biasa sekali ya Ibu. Berarti hasil akhirnya itu akhirnya bukan nilai juga, tetapi semangat belajar mereka gitu ya Ibu ya, semangat dalam mengikuti perkalian gitu, terus sama-sama berkolaborasi dengan teman gitu menjadi salah satu kepuasan tersendiri ya seperti itu ya Ibu ya. Iya. Ada lagi pertanyaan untuk selanjutnya Ibu atau masih ada unek-unek yang lain seperti itu? Kayaknya sudah lega ya, Bu, ya, lega. Jadi nggak ada sih, Bu, rasanya tuh kayak di hati tuh yang sudah ganjal selama ini, kok saya nih, apa saya yang salah, apa saya yang lemah, apa kurang apa, apa yang bagaimana. Perasaan pembelajaran ini bagi saya mudah tapi kok susah, ada apa. Tapi sehari ini saya mendapatkan, ah, ini dah, sudah nih solusinya sudah ketemu nih, sudah nih tinggal eksekusinya lagi nih. Nah itu, Bu. Jadi istilahnya untuk pertanyaan selanjutnya mungkin nggak ada lagi, Bu, yang mau ditanyakan, kayaknya sudah penekanan saya mau melakukan tutor sebaya, sudah Ya, klop, sudah 100% tinggal eksekusi, seperti itu, Bu. kalau gitu saya tunggu nih cerita selanjutnya, apa hasil dari tutor sebayanya. Siapa tahu nanti saya juga bisa belajar kepada Ibu gitu ya, Bu ya. Iya iya, Oke, Ibu, ya, Bu. kalau tidak ada lagi, semoga Ibu mengajar dengan baik, semakin semangat mendidik anak bangsa, Iya, semakin Bu. semangat juga kita selalu berinovasi dengan baik. Iya. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya Ibu. Nggak bosan dong, Bu, itu cari solusi, namanya untuk pembelajaran berpihak pada anak. Ibunya jangan Oke, bosan-bosan saya telepon loh, Bu. kita sama-sama belajar ya Ibu. Iya, Ibu, Ya, terima mungkin kasih. hanya itu yang Ibu sampaikan. Saya juga ada kegiatan nih Bu, anak-anak sudah menunggu di luar hari ini. Sampai ketemu besok. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.